Pixar dulunya adalah studio animasi yang dianggap sebagai mesin kecil di dunia perfilman, dan film pertama mereka, Toy Story, yang sekarang dianggap klasik dan sangat populer. You know, the story was like, wait a minute here, this is a much more difficult thing than I thought. Tapi dulu hampir tidak dirilis karena berbagai masalah produksi seperti anggaran yang membengkak dan hasil uji coba yang buruk. Dan beberapa kali film ini hampir dibatalkan. Namun para pembuatnya berhasil menyelesaikannya dan menciptakan salah satu film animasi terbaik sepanjang masa. Sejak itu Pixar terus mencatat sejarah dan berkembang menjadi salah satu studio animasi terbesar. Namun dalam beberapa tahun terakhir Pixar tampaknya menghadapi kesulitan untuk merilis film yang benar-benar sukses besar. Di sisi lain, Illumination Entertainment milik Universal yang berada di balik franchise seperti Despicable Me, Sing, dan The Super Mario Bros. tampaknya mengambil alih posisi Pixar sebagai studio animasi yang paling moncer. Salah satu momen penting yang sering disebut sebagai awal penurunan Pixar adalah saat perilisan Cars 2. Sebenarnya, film Cars pertama memang tidak menjadi favorit banyak orang, meskipun sukses secara finansial. Namun, jika ditanya tentang film Pixar yang paling tidak disukai, banyak yang akan menyebutkan Cars 2. Meski begitu, Cars 2 tetap menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di box office global dibandingkan film pertamanya. Mungkin karena elemen cerita mata-mata internasionalnya lebih menarik bagi pasar internasional dibandingkan dengan cerita sederhana dari film sebelumnya. Pixar hampir mengalami kejatuhan setelah beberapa tahun merilis film yang kurang sukses dan sequel yang terasa bisa ditebak. Studio ini sudah tampak terpuruk selama beberapa waktu. Seperti banyak perusahaan lain yang diakuisisi oleh Disney, kreativitas Pixar tampaknya telah diperas hingga kering, lalu diabaikan. $7 billion for Pixar, and it was an idea that I had right away. In fact, I laid that idea on the table to the board in my first meeting as CEO of the company. Padahal ya, dulu Pixar dikenal sebagai legenda dalam hal kreativitas, namun kini tampaknya hanya menjadi bagian lain dari kerajaan Disney. Jadi, kemana perginya keajaiban Pixar? Bagaimana studio yang dulu dianggap tak terkalahkan oleh Steve Jobs, kini berubah menjadi mesin yang tak lagi sekuat sebelumnya? You know, the things that I've done in my life, I think the things we do now at Pixar, these are team sports. You know, they're not something that one person does. You have to have an extraordinary team because these are you're trying to climb a mountain with a whole party of people. Masih adakah harapan bagi Pixar untuk kembali berjaya, atau apakah masa keemasannya sudah berlalu? Well, untuk benar-benar memahami apa yang membuat Pixar terpuruk saat ini, kita perlu melihat kembali apa yang membuat mereka begitu sukses sejak awal. Jawabannya bisa diringkas dalam dua kata: John Lasseter. Well, when I was working at the Disney Studios, I really felt that karena kisahnya adalah bagian penting dari sejarah Pixar, dan sejak kepergiannya Pixar seperti kehilangan arah. Ini berbeda dengan banyak eksekutif film lainnya yang biasanya berasal dari latar belakang keluarga kaya dan tidak terlalu terlibat dalam bisnis yang mereka pimpin. Tapi John memulai karirnya sebagai animator junior di posisi paling bawah. Bahkan saat masih menjadi mahasiswa, bakat dan kreativitasnya sudah terlihat menonjol. Di universitasnya, dia dibimbing oleh animator-animator legendaris yang pernah bekerja dengan Walt Disney di masa kejayaan studio tersebut. Dan proyek terakhirnya yaitu Lady in the Lamp. Ini menunjukkan kemampuannya dalam menghidupkan benda-benda sehari-hari dengan sentuhan magisnya. Dari 10.000 pelamar untuk posisi animator, John adalah salah satu dari 45 orang yang mendapat pekerjaan tersebut. Setelah beberapa tahun bekerja di sana, John merasa kecewa. Dia berpendapat bahwa studio tersebut telah kehilangan arah sejak lama dan sekarang hanya mengulang-ulang ide yang tidak lagi orisinal dengan kualitas yang terus menurun. Pada saat yang sama, John Lasseter mulai menyadari potensi teknologi dan teknik baru yang menjanjikan, terutama dalam animasi komputer. But what excited me when I first saw my first computer animation back in about 1981 was that it was three-dimensional. You were able to create a world that was totally dimensional. You were able to move in and around objects. Dia langsung melihat kemungkinan besar dari media baru ini dan sangat bersemangat untuk segera mengembangkannya. Namun, ini terjadi pada awal tahun 80-an. Waktu itu, grafik komputer masih berada di tahap awal perkembangannya. Di sisi lain, Disney masih menggunakan teknologi lama seperti multiplane kamera, alat yang memungkinkan penciptaan efek kedalaman dan nuansa 3D dalam animasi mereka. Dengan alat ini, gambar
gambar-gambar dipindahkan di depan lensa kamera dengan kecepatan dan jarak yang berbeda, menciptakan ilusi 3D pada karakter. John dan para animator lainnya sangat ingin mewujudkan animasi 3D yang sesungguhnya yang mereka tahu dapat dicapai dengan latar belakang CGI. Namun, ketika mereka mencoba meyakinkan para eksekutif di Disney untuk mendukung gagasan ini, usaha mereka gagal. Tapi setelah berbagai upaya dan memanfaatkan semua koneksi yang mereka miliki, John dan rekan-rekannya akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan dari Disney untuk mengerjakan proyek yang menggunakan latar belakang CGI dengan karakter-karakter yang dianimasikan secara tradisional. And then instead of feeling like we're just watching a bunch of still storyboards, it has the feeling of a real movie. Berkat pengalamannya dalam animasi komputer, John sudah menjalin banyak koneksi berharga di industri teknologi. Melalui jaringan tersebut, dia dengan cepat mendapatkan pekerjaan di Lucasfilm, yang saat itu berada di garis terdepan dalam pengembangan animasi komputer. Di sana, John terus mengembangkan kemampuannya dalam CGI yang nantinya akan mengubah wajah industri animasi secara keseluruhan. Tapi katalog Pixar selanjutnya yang dirilis langsung ke Disney Plus adalah Luca. Ya, meskipun tidak sepopuler film Soul di kalangan kritikus, Luca tetap memiliki banyak penggemar yang menyukai kisah pertumbuhan yang menggemaskan di tepi pantai Italia. Film ini juga memiliki visual yang sangat indah yang dioptimalkan untuk bioskop IMAX. Tetapi, layar terbesar yang bisa digunakan untuk menonton film ini hanyalah televisi di ruang tamu penonton. Akhirnya, Disney memutuskan untuk merilis Turning Red yang disutradarai oleh Domisi, pembuat film di balik film pendek Pixar yang memenangkan Oscar, yaitu Bao. And the Oscar goes to Bao. Pada titik ini menjadi jelas bahwa Disney tidak terlalu peduli untuk merilis film-film di bioskop, terutama jika ada ketidakpastian mengenai pendapatan box office mereka. Seiring berjalannya waktu, penonton mulai terbiasa menonton film-film ini di rumah meskipun film tersebut sangat bagus. Oleh karena itu, ketika Disney akhirnya memutuskan untuk memulai merilis film Pixar di bioskop lagi, elemen kualitas film tersebut sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Penonton ternyata tidak lagi datang sebanyak dulu. Tanda paling mencolok bahwa studio animasi yang dulunya dominan ini sedang mengalami masalah adalah rilisnya film Lightyear pada tahun 2022. Film ini dipasarkan sebagai cerita asal-usul salah satu karakter favorit penggemar, yaitu Buzz Lightyear, pahlawan dari Toy Story, dalam sebuah petualangan sains fiksi. Lightyear adalah rilis teatrikal pertama Pixar setelah pandemi. Sementara, 3 film sebelumnya dirilis langsung di layanan streaming, namun penonton hampir sepenuhnya menolak film ini. In the movie, 2 female characters kiss. Very PC in this world, but that's not good if you want to show the film in Muslim-controlled countries, including Indonesia, Malaysia, and most of the Middle East. 14 nations have already banned. Akhirnya Lightyear hanya menghasilkan $118 juta di box office Amerika Serikat dan total $226 juta di seluruh dunia. Ya, angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan harapan dari salah satu franchise paling populer dalam sejarah studio ini. Bahkan Cars 3 mampu meraih pendapatan yang lebih besar, meskipun itu adalah kesimpulan dari trilogi yang mendapat respon biasa-biasa saja. Model streaming Disney Plus telah membuat Pixar tidak hanya tertekan oleh Disney, tetapi juga mengalami hambatan dalam hal kreativitas. Pertanyaannya adalah, apakah Pixar akan berinovasi, menargetkan demografi baru, dan mengubah gaya mereka sepenuhnya? Atau alih-alih berinovasi, mereka akan terus menjadi sapi perah yang hanya mengandalkan nama besar mereka? Ya, ini tidak mengejutkan, mereka malah memilih opsi yang terakhir. Film-film seperti Soul dan Luca, meskipun memiliki keindahan visual yang luar biasa, datang dengan biaya produksi yang sangat tinggi, tetapi menjadi investasi yang kurang menguntungkan. Bahkan, tidak ada yang benar-benar mengingat film-film tersebut setelah dirilis. Oke, jika berbicara kepada orang-orang di jalan tentang film-film terbaru dari Pixar, hampir tidak ada yang mengingat rilis terakhir mereka. Dengan rilis terbatas di bioskop dan penayangan eksklusif di beberapa wilayah, hal ini sangat menghambat profitabilitas dan kreativitas mereka. Dan Lightyear hanya menambah tantangan yang dihadapi Pixar. Awalnya, film ini sangat dinantikan sebagai sequel baru dari franchise Toy Story, salah satu cerita paling dicintai oleh penggemar Pixar. Namun, film ini justru berakhir sebagai kegagalan yang dianggap woke karena menyampaikan pesan-pesan melenceng yang dianggap dipaksakan. Ideologi yang diterapkan pada anak-anak membuat film ini bahkan dilarang di beberapa wilayah dan dibenci oleh banyak keluarga. Ditambah lagi dengan biaya produksi yang sangat tinggi, kinerja keuangan film ini menjadi bencana yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan mengguncang fondasi studio. Disney terpaksa memangkas anggaran, dan dalam pemangkasan ini termasuk orang-orang yang sangat berperan dalam era keemasan Pixar. Dan kini mereka harus pergi. I'm deeply saddened by what Disney has chosen to take their stand on politically and with
just their money in general, and where I've really seen the company gone such a drastic change from how I started at the company to where we are now. I mean, you can clearly see the magic is gone. Pertikaian internal ditambah dengan tantangan eksternal telah menempatkan studio dalam krisis, mencari arah di industri yang berkembang dengan cepat. Keputusan Disney terhadap Pixar tampaknya kini meredupkan bintang yang dulunya bersinar terang dari studio yang dikenal karena kehebatan sinematiknya yang tiada tara. Keajaiban Pixar terletak pada eksplorasi hal-hal yang tidak diketahui, yang seringkali menyentuh bukan hanya anak-anak tetapi juga hati semua kelompok usia. Siapapun bisa menonton film Pixar dan tergerak olehnya. Mereka adalah pelopor cara-cara kreatif untuk menghidupkan sebuah cerita. Namun dengan kepergian John Lasseter dan Steve Jobs serta pengaruh Disney yang semakin besar, nilai-nilai dasar Pixar mulai goyah. Penurunan Pixar bukan hanya tentang kepergian John Lasseter, tetapi juga tentang hilangnya budaya yang mengutamakan penceritaan di atas pendapatan. Pengaruh Disney yang mendominasi terhadap Pixar telah menenggelamkan inti dari apa yang membuat Pixar istimewa. Prinsip-prinsip yang dulunya membedakan Pixar kini membuat studio ini terikat pada tujuan komersial dari perusahaan induknya, menjadikannya sapi perah bagi Disney. John Lasseter dan Steve Jobs tidak hanya memproduksi film, mereka menciptakan warisan. Namun sayangnya warisan Pixar sekarang tampaknya dijual kepada penawaran tertinggi yang menjadi pengingat jelas tentang bagaimana kreativitas bisa terhambat oleh perusahaan. Ketika angka box office lebih penting daripada narasi yang menarik, dan ketika ideologi politik menjadi lebih penting daripada kreativitas, itu adalah pertanda yang menyedihkan. Dalam dunia animasi, ada film-film tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengubah standar industri dan mengubah arah teknik bercerita. Itulah yang membuat Pixar begitu sukses. Mereka berada di garis terdepan teknologi animasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah kehilangan keunggulan tersebut dari perusahaan-perusahaan seperti Sony. Yaps, benar, Sony memang terkenal memiliki catatan buruk dalam film animasi dengan menghasilkan film seperti The Emoji Movie. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Sony telah berhasil mendorong batasan animasi, terutama dengan film Into the Spider-Verse. That's one of, I think, the secrets of the collaborative process is that you have to give people room to make mistakes. Kita bisa melihat Spider-Verse melakukan persis seperti yang dulu dilakukan Pixar. Film ini dengan narasi yang menarik dan gaya animasi yang inovatif, sangat berbeda dari hyperrealism yang menjadi ciri khas Pixar. Dengan menggabungkan animasi 2D di atas 3D dan memanipulasi frame rate, Spider-Verse menangkap esensi komik, membuktikan bahwa pencarian realism bukanlah satu-satunya jalan animasi masa depan. Keuangan Spider-Verse juga menyoroti poin ini. Dengan anggaran hanya $90 juta, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyak film Pixar. Film Spider-Verse berhasil meraih pujian kritis dan kesuksesan komersial sambil menargetkan demografis yang lebih tua, tidak hanya fokus pada anak-anak seperti Pixar. Ini memungkinkan Sony untuk menjadi pelopor dalam genre film baru. Kemenangan Oscar-nya menjadi bukti kehebatan film tersebut. Dan menandakan potensi pergeseran paradigma dalam industri animasi. Studio-studio mulai menyadari nilai dari mengutamakan gaya seni dan narasi yang unik daripada mengandalkan anggaran yang besar dan hyperrealism dengan cerita yang datar dan terulang kembali. Tingkat keberhasilan Spider-Verse juga menimbulkan tanda tanya karena film dengan anggaran yang cukup kecil bisa meraih kesuksesan besar tanpa hanya menargetkan anak-anak. Pertanyaannya tentang efektivitas biaya dan pengembalian investasi menjadi tidak terhindarkan, yang menjadi panggilan bagi Pixar. 14% of Pixar's workforce, or around 175 employees, will be let go. Before the reductions, approximately 1,300 people worked at the animation studio. Inilah sebabnya mengapa Pixar kini berada di masa terpuruknya. Studio yang terkenal dengan penceritaan yang tiada tara, kini mulai menghadapi tantangan yang muncul bersamaan dengan film-film inovatif seperti Into the Spider-Verse. Padahal Pixar yang dulunya dikenal sebagai pionir dalam dunia animasi, kini menghadapi penurunan signifikan dalam kualitas dan kesuksesan filmnya. Ya, meskipun film pertamanya, Toy Story, menjadi klasik yang diakui secara luas, perjalanan awal Pixar tidak tanpa rintangan, termasuk masalah produksi yang serius. Keberhasilan awal ini banyak dipimpin oleh John Lasseter yang membawa inovasi dan kreativitas ke studio. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pixar kesulitan untuk merilis film yang mencapai kesuksesan besar, terutama setelah diakuisisi oleh Disney. Banyak film terbaru seperti Cars 2 dan Lightyear tidak mendapatkan perhatian yang sama dan mengalami kegagalan di box office. Ini menandakan krisis kreativitas di dalam studio. Dengan kepergian John dan Steve Jobs membuat Pixar kehilangan
kehilangan arah dan budaya yang menekankan storytelling di atas keuntungan. Sementara itu, studio lain seperti Illumination Entertainment dan Sony dengan film inovatif seperti Into the Spider-Verse mulai mendominasi pasar. Dengan demikian, Pixar kini menghadapi tantangan besar untuk kembali berinovasi dan menemukan kembali keajaiban yang pernah dimilikinya. Dan ya, selamat untuk Disney yang telah banyak membunuh perusahaan di bawahnya, terutama Pixar.